Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillahir arwahil ulama ila amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirin fi masjid Nurul Hidayah wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi, khususan ila ruhil muallif kitab Riyadhus Shalihin Fadilatul Syekh Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashq Asy-Syafi'i syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah taklim Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dapat berjumpa untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan sebagaimana biasa setiap ahad malam atau malam Senin kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Malam ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin bab istiqamah. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Karena dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dambaan kita, orang-orang yang beriman. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babul istiqamah. Bab ini akan menjelaskan istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu artinya lurus, tidak menyimpang, konsisten dan teguh dalam pendirian. Ulama mendefinisikan istiqamah itu lebih spesifik lagi dengan ucapannya luzumut ta'atillahi ta'ala. Jadi kita konsisten, lurus di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan dan memberitakan kita untuk istiqomah dalam kehidupan ini, yaitu tetap konsisten di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan hadis Rasulullah, kita kutip beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk istiqomah. Yang pertama, surat Hud ayat 112. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta." Tentu awal mula ayat ini disampaikan dan memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah, yang artinya fastaqim,
Dari istaqama yastaqimu, istiqamatan, fi'il amarnya istaqim. Jadi istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana diperintahkan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ayat ini juga berlaku buat kita masing-masing, agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah juga memerintahkan kepada baginda Rasul dan beliau telah melaksanakannya. Kemudian juga surat Fussilat yang sering kita dengar dibacakan oleh imam, surat Fussilat ayat 30 sampai 33, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Surat Fussilat ayat 30 sampai 33. Apa arti makna ayat ini? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, mengikrarkan, meyakini dengan mengucapkan apa? Rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, konsisten, terus melaksanakan perintah Allah sebagai konsekuensi dari ikrarnya, dari keyakinannya bahwa Tuhannya adalah Allah. Maka dia istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul. Nah, kalau sikap itu ada pada diri orang-orang yang beriman, yang telah mengikrarkan Rabbunallah kemudian istiqomah, maka fadilahnya, keutamaannya Allah jelaskan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi orang yang menyatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah di dalam ucapannya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang dia yakini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka yang beriman dan istiqamah dalam imannya para malaikat. Seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian bersedih, bersusah hati, kata para malaikat kepada orang yang beriman dan istiqamah. Janganlah kalian khawatir, janganlah kalian bersusah hati atau bersedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adu, dan berilah berita gembira bagi orang yang memiliki sifat semacam itu, yaitu mengikrarkan Allah adalah Rabbnya kemudian istiqamah, maka berilah berita gembira kepada mereka, surgalah tempat mereka, allati kuntum tu'adun, yaitu yang telah dijanjikan kepada kalian, yaitu orang-orang yang mengikrarkan Rabbnya adalah Allah dan kemudian istiqamah. Jadi berilah berita gembira bahwa surga yang telah dijanjikan buat mereka. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Mereka para malaikat mengatakan, kami adalah yang akan menaungi kalian, mengurus kalian dengan perintah Allah, berdasarkan perintah Allah, fil hayatid dunya wa fil akhir, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian kelak di akhirat
yaitu ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian sukai, walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mohonkan. Nuzulam min ghafurir rahim, itu semua turun dari yang maha pengampun lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentu kita semua mendambakan kita hidup senang, bahagia di dunia dan akhirat, dan mendapat ampunan dan kasih sayang Allah. Maka syaratnya di awal ayat tersebut yaitu kita berikrar bahwa Allah adalah Rabb kita, kemudian istiqomah. Tadi ditafsirkan oleh ulama, istiqomah itu adalah luzumu taatillah. Kita komit, kita konsisten, kita istiqomah dalam taat kepada Allah. Maka janjinya tadi surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya apa yang kita senang ada, apa yang kita minta akan diwujudkan. Itu surat Fussilat ayat 30 sampai 33. Kemudian yang terakhir, sebagian tentunya tidak semua kita kemukakan di sini atau dikemukakan oleh pengarang. Berikutnya adalah surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala hampir sama muqaddimahnya awalnya. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang telah melafalkan, mengucapkan, mengikrarkan Rabbunallah, sama dengan tadi Rabb kita, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah, konsisten, maka balasannya fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran, ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersusah hati. Kenapa? Ulaika ashabul jannah, mereka adalah calon-calon penghuni surga yang kelak khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malu, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Nah, tentu kita melakukan ini semua kegiatan ibadah, kegiatan taklim, kegiatan dakwah, kegiatan mendidik anak-anak kita, ya tidak lain adalah untuk mendapatkan balasan dari sisi Allah sesuai dengan janjinya, karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita menanam kebaikan yang nanti kita akan panen, kita akan petik, kita akan peroleh hasilnya pada yaumul hisab nanti. Nah, tentu kita semua mendambakan menjadi penghuni surga yang kekal di dalamnya, sebagai imbalan, sebagai balasan terhadap apa yang kita lakukan saat ini di dunia, bersusah payah, berusaha untuk berusaha terus agar istiqomah. Nah, itu beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan dan memerintahkan agar kita hidup istiqomah dalam taat kepada Allah dan janji-janji Allah yang akan diberikan kepada mereka yang beriman dan istiqomah dalam iman. Kemudian hadis-hadis Rasulullah yang menegaskan tentang istiqomah itu. Pertama, hadis tentang istiqomah, kalau dari urutan hadis keseluruhannya, yaitu hadis ke-85. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Umrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala
qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan wairaka. Qala qul amantu billah summastaqim. Ini penjelasan dari ayat-ayat tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Amrin, ada yang mengatakan Abi Umrah Sufyan bin Abdullah. Ini yang menerima dari baginda Rasul. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata bahwa wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, ajarkanlah aku, berilah aku petunjuk, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan suatu ungkapan yang kalau engkau telah ajarkan kepadaku, telah engkau sampaikan kepadaku, aku tidak bertanya lagi kepada yang lain. Jadi seorang laki-laki yang bernama Abi Amr tadi atau Abi Umrah Sufyan bin Abdullah datang kepada Rasulullah minta nasihat dari Rasulullah. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, berilah aku arahan tentang Islam dengan ucapan yang kalau engkau sudah berikan, sampaikan kepadaku, maka aku tidak akan bertanya lagi kepada yang lain. Maka qala, kemudian direspon permintaan itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, qul amantu billahi summastaqim. Jadi singkat sekali jawaban Rasulullah. Qul amantu billah, ucapkanlah, ikrarkanlah, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran tadi qalu rabbuna Allah, di sini qul, ucapkanlah, ikrarkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah, konsisten dalam iman tersebut. Nah, jadi cuma dua kata, dua frasa Rasulullah menjawab pertanyaan seseorang yang bernama Abi Amr tadi ketika minta nasihat. Jadi beliau hanya mengatakan qul amantu billah summastaqim. Nah, istaqim itu apa? Ya tadi, luzumu ta'atillah, kita konsisten, kita istiqomah, patuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan istiqomah. Maka kalau udah begitu cukup, udah mengikrarkan Allah adalah Tuhan kita dan kemudian istiqomah menjalankan segala titahnya dalam berbagai aspek kehidupan. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang nomor ke-82 atau nomor 86 atau nomor 2 dari bab istiqomah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-86 ini atau nomor 2 dari bab istiqomah ini, yaitu diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kalau bahasa Arab bisa abu, bisa aba, bisa abi. Di sini kan ada an, maka jadi an abi. Kalau qala
Abu Hurairah. Nah, itulah uniknya bahasa Arab, beda-beda tergantung posisinya di dalam kalimat atau dalam jumlah. Nah, dalam konteks ini didahului dengan an Abi Hurairah. Jadi diriwayatkan hadis ini dari Rasulullah oleh sahabat Abu Hurairah yang sering kita sampaikan, namanya Abdurrahman radhiyallahu anhu. Ini jumlah doanya sebagai etika tata sopan santun kita ketika mendengar nama sahabat. Kita dianjurkan untuk berdoa seraya mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, maksudnya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, dekatkanlah, wasaddidu, dan kuatkanlah, teguhkanlah. Maksudnya dekatkan diri kepada Allah, kemudian teguhkan di dalam taat segala perintahnya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annahu lan yanjua ahadum minkum bi amalihi, bahwasanya salah seorang atau di antara kalian itu tidak akan selamat dengan amalnya. Artinya apa? Bahwa amal kita yang kita amalkan, yang diperintahkan oleh Allah itu tidak menjamin kita selamat dari siksa Allah. Jadi wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amalihi, bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan selamat hanya mengandalkan amalnya saja. Kenapa? Karena mungkin kita sering menyimpang dari apa yang diperintahkan Allah, karena mungkin amal yang kita lakukan belum khusyuk, karena mungkin amal yang kita kerjakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan terlalu kepedean kalau anak sekarang. Jadi dengan merasa udah rajin sholat, rajin ini segala macam, merasa surga udah miliknya gitu. Nah, meskipun kita berharap berdoa, tapi jangan terlalu kepedean. Maka dalam istilah tasawuf ada harus seimbang bainal khauf war raja, antara kekhawatiran amal kita belum cukup, amal kita belum diterima, dengan roja, yaitu kita tetap berharap Allah akan menerima amal kita. Sehingga kalau begitu kita terus berusaha meningkatkan amal ibadah kita supaya sesuai dengan apa yang Allah harapkan, begitu juga seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul. Nah, meski demikian kata Rasulullah bahwa amal kalian saja itu tidak akan menyelamatkan kalian. Kemudian qalu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, gimana engkau juga begitu wahai Rasulullah? Artinya engkau juga tidak akan selamat dengan amal engkau. Apa kata Rasulullah? Qala wala ana, begitu juga aku, kecuali illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali kalau Allah memberikan kepadaku rahmatnya dari sisinya dan anugerahnya dari sisinya dan ridhonya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Ini sempat kontroversi ini ketika hadis ini disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Karena ada orang yang memahami berarti Rasulullah nggak dijamin masuk surga gitu kan.
Nah, dia lupa di ujungnya itu ada illa an yataghammadaniyallahu, kecuali kalau Allah memberikan rahmat dan keutamaan kepada Rasulullah. Udah pasti Rasulullah diberikan rahmatnya, keutamaannya dan ridhonya. Nah, oleh karena itu hadis ini jangan dipahami secara letterlek itu. Nah, maka ketika itu Quraisy Syihab banyak yang mendebat, kalau gitu nggak ada jaminan Rasulullah masuk surga dengan amalnya gitu. Ya, padahal di situ ada pengecualian bahwa orang bisa masuk surga itu meskipun tadi amalnya tidak cukup untuk mengantarkan dia masuk surga, tapi kalau Allah mengasihi dia, kalau Allah memberikan anugerah kepada dia, kalau Allah ridho kepada dia, ya otomatis kan, meskipun amal kita sedikit, meskipun amal kita tidak cukup mengantarkan kita kepada surganya, tapi kalau Allah ridho, ya semuanya udah beres itu. Makanya kita diajarkan Rasulullah selalu memohon kepada Allah ridhonya kan. Bahkan di bulan Ramadan ini menjadi doa spesial kan. Nah, begitu juga di luar Ramadan. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, kenapa? Karena tadi kata Rasulullah, amal kita itu tidak akan, kalau lan itu kan tidak akan mencukupi untuk bisa kita masuk ke dalam surganya Allah. Dalam istilah hadis ini, tidak akan menjamin kamu selamat dari siksa Allah. Artinya tidak akan bisa selamat dari siksa Allah dengan amal kita saja. Nah, oleh karena itu maka di samping kita tetap istiqomah tadi, luzumut ta'ah, tetap konsisten di dalam taat kepada Allah, menjalani segala perintahnya dan menjauhi larangannya, juga dibarengi dengan mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita ridhonya, dan otomatis kalau ridho itu sudah diraih, maka surga sudah dijamin oleh Allah untuk kita bisa masuki. Nah, itu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kita jangan terlalu kepedean tentang amal ibadah kita, terus kita berusaha untuk istiqomah meningkatkannya, bahkan mengoreksinya, dan terus belajar untuk bisa menyempurnakannya. Nah, dalam waktu yang sama kita juga bermohon kepada Allah agar kita mendapat ridhonya, dan hingga otomatis kalau mendapat ridho Allah kita akan masuk ke dalam surganya. Dan sebaliknya, lanjutan dari doa itu, setelah kita memohon ridho dan surganya, kita juga berlindung dari murkanya dan siksa neraka. Makanya doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu. Jadi ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu kan. Dahulu ridhonya dulu kan. Karena dengan ridho Allah kita akan masuk surga. Kalau amal aja, apalagi kita kan. Ya Nabi sendiri katakan begitu kan. Nah, tapi kalau dengan tadi Allah memberikan rahmat, keutamaan, ridho kepada kita, ya otomatis ya. Meskipun kita banyak kesalahan, kehilapan, tapi kalau kita terus berusaha istiqomah meningkatkan amal ibadah kita, kekhusyuannya, ilmunya, sehingga mendekati apa yang persis diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian, ini bab istiqomah. Jadi dengan demikian bab ini sudah kita tuntaskan, yang berisi dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang
definisi istiqomah, kemudian fadilah istiqomah, kemudian juga mohon doa kepada Allah supaya kita mendapat ridhonya dan surganya, dan juga berlindung kepada Allah untuk atau agar kita jauh dari murkanya yang sudah barang tentu kalau murka Allah sudah bebas dari diri kita, kemudian maka akan terhindar dari siksa neraka. Nah, para jamaah sekalian, lanjutannya dari bab berikutnya, nah, karena pendek-pendek babnya isinya, yaitu babut tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirati wa sa'iri umuriha wa taksirin nafsi wa tahzibiha wa hamliha alal istiqamah. Ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Itu babnya cukup panjang, yaitu bab ini akan menjelaskan at-tafakkur fi azimi makhluqatillah ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk tafakkur, berpikir. Sering disebut tadabbur. Jadi ada tafakkur, ada tadabbur kan. Maksudnya berpikir dan mengamati, namanya tadabbur kan. Jadi berpikir tentu ada di otak, di benak. Kalau tadabbur ya menyaksikan. Menyaksikan apa? Memikirkan dan menyaksikan apa? Azimi makhluqatillahi ta'ala, tentang keagungan ciptaan-ciptaan Allah yang kemudian akan mengantarkan kita lebih mengagungkan lagi di balik adanya makhluk itu. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi akan menjelaskan tentang perintah tafakkur dan tadabbur terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang maha agung, yang maha besar. Kemudian juga akan dijelaskan nanti di dalamnya wa fana'id dunya, bahwa dunia ini fana. Fana itu artinya rusak, binasa, akan hilang. Wa ahwalil akhirah, dan kesulitan pada yaumul akhirat nanti yang akan dihadapi oleh kita semua, bagaimana kondisi yaumul akhirat nanti. Kemudian wasairu umuriha, begitu juga yang terkait dengan masalah dunia, masalah akhirat. Wa taksirin nafsi, bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Wa tahzibiha, dan mendidiknya. Wa hamliha alal istiqamah, dan bagaimana kita bisa mengarahkan diri kita supaya bisa istiqamah. Yang pertama dalam surat Saba ayat 46, Allah berfirman, innama aizukum biwahidatin antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Itu kata kuncinya, summa tatafakkaru. Jadi sesungguhnya aku menasehati kalian dengan satu hal, yaitu antakumu lillah, kalian taat karena Allah atau kepada Allah. Takumu asalnya berdiri, maksudnya taat pada Allah, bisa sholat, bisa puasa, zakat dan sebagainya. Masna wa furada, baik berdua atau sendiri-sendiri, berjamaah atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Nah ini perintah untuk memikirkan, mengamati dan mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah. Dan lebih tegas lagi dari dalam surat Al-Imran yang sering kita baca atau sering dibaca oleh imam, yaitu apa?
Surat Al-Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang, la ayatil li ulil albab, di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang yang memiliki akal sehat, orang yang cerdas, ulil albab. Nah, jadi alam semesta ini, di dalam penciptaan alam semesta ini, baik itu langit, bumi, kemudian pergantian antara malam dan siang. Kalau bahasa kita siang dan malam gitu. Kalau Arab itu malam dan siang, lail wan nahar. Nah, itu semua terletak atau terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, bagi siapa? Ya, liulil albab, bagi orang yang punya pikiran akal yang sehat, orang yang cerdas. Nah, ini yang kemudian disebut tadabbur tadi. Nah, kemudian ciri orang yang cerdas itu atau ulil albab itu seperti apa? Maka digambarkan pada lanjutan ayat itu penjelasan tentang ulul albab itu, orang yang cerdas, orang yang punya akal sehat. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu cirinya orang yang cerdas itu yang memikirkan kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, dan perbedaan atau perubahan malam dan siang. Mereka mengamatinya, mentadaburinya. Cirinya adalah alladzina yazkurunallah, yaitu mereka yang senantiasa ingat kepada Allah. Makanya ada ulama yang menafsirkan yazkurunallah ini tidak sebatas pada zikir kepada Allah yang kita kenal. Zikir baik ba'da shalah atau dalam kondisi tertentu. Bukan hanya itu. Bahkan ada yang menafsirkan yazkurunallah itu adalah melaksanakan salat. Kenapa? Karena salat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah. Maka dalam Al-Quran kita baca salah satu tujuan utama salat itu adalah untuk mengingat Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berikan wa aqimis sholata li zikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, zikir kan. Makanya idealnya, afdolnya bahwa selama kita salat itu kita selalu connect, selalu nyambung, selalu ingat kepada Allah. Karena memang tujuan salat itu adalah li zikri, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada yang menafsirkan yazkurunallah ini adalah mereka melaksanakan salat kepada Allah, menyembah Allah qiyaman, bagi mereka yang mampu berdiri, ya berdiri. Wa qu'udan, kalau nggak mampu berdiri ya qu'ud, duduk. Wa ala junubihim, atau nggak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Tapi kebanyakan ulama menafsirkan zikir ini juga dalam arti yang lebih spesifik, yaitu orang yang cerdas itu di samping melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat, tapi mereka mengatakan zikir di sini ya qiyaman, ketika dalam kondisi
berdiri misalnya, mau bepergian, mau keluar rumah, ada zikirnya. Wa qu'udan, begitu juga ketika lagi duduk. Wa ala junubihim, kalau mau tidur juga ada zikir-zikirnya. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Itulah ciri orang yang cerdas, atau yang disebut istilah Al-Quran adalah ulil albab. Kemudian apalagi cirinya orang yang cerdas itu, ulil albab itu? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mengamati, memikirkan, meneliti pada penciptaan langit dan bumi. Makanya ada ilmu astronomi misalnya, ilmu tentang ruang angkasa, ilmu tentang bumi, ilmu tentang gunung berapi segala macam. Nah, itu adalah sebagai objek untuk kita pikirkan. Nah, tentu tidak semua kita mampu melakukan itu, tetapi masing-masing orang punya keahlian sendiri dalam berbagai macam bidang ilmu, ilmu tentang ruang angkasa, ilmu tentang udara, ilmu tentang kelautan, ilmu tentang daratan, tentang tanah. Makanya dalam istilah Al-Quran itu yang namanya ulama itu berbeda seperti apa yang kita pahami. Kalau kita memahami ulama itu yang bentuk jama dari alim, itu biasanya orang yang paham agama doang gitu kan, kita sebut ulama. Tapi selain orang yang paham agama, itu tidak disebut ulama dalam pengertian kita. Tapi kalau dalam pengertian Al-Quran, itu yang namanya ulama orang yang tahu tentang bidang tertentu, termasuk tadi bidang ilmu ruang angkasa, ilmu tentang medis, ilmu tentang kelautan, tentang bumi. Itu dalam istilah Al-Quran disebut dengan alim. Kalau banyak namanya ulama, sesuai dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi sesungguhnya kelompok orang yang takut kepada Allah, maksudnya takut akan siksa Allah itu, yaitu tidak lain adalah para ulama. Nah, maka ulama di situ ya ulama dalam berbagai macam bidang. Mau bidang astronomi, mau bidang kelautan, bidang antariksa dan segala macam. Mereka adalah alim di bidangnya. Nah, di dalam Islam ya semua ilmu itu ilmu Allah. Sehingga Allah menyatakan orang yang takut kepada Allah yaitu orang yang berilmu tadi dengan berbagai macam bidang. Sehingga banyak para orientalis, orang-orang ilmuwan barat itu yang masuk Islam setelah mereka mengkaji secara lebih dalam tentang berbagai macam bidang ilmu, bidang astronomi, bidang kelautan, dengan segala macam. Akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Karena tadi Allah menyebutkan dalam ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu dalam arti Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian, maka ketika para saintis, para ulama itu mengkaji berbagai macam bidang ilmu, baik di langit, di bumi, di laut, di udara, segala macam, maka akhirnya mereka berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Akhirnya takluk semua. Saintis, para teknolog, semua akhirnya nggak sanggup menggali semua ilmu Allah yang begitu luas. Karena Allah berfirman, ilmu yang kita atau yang diberikan kepada seorang itu nggak kebanding setetes air dari lautan yang begitu luas. Maka kalau orang merasa dirinya udah pintar segalanya, itu orang bodoh. Karena Allah dalam Al-Quran menyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Aku tidak berikan kepadamu ilmu kecuali secuil. Makanya
belajar dalam Islam itu ya istilahnya minal mahdi ilal lahdi, sejak lahir sampai masuk ke liang kubur, long life education. Jadi belajar sepanjang hayat. Nah, Islam sudah mengajarkan seperti itu. Sehingga akhirnya akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, jadi apa yang kamu ciptakan itu enggak percuma. Semua ada manfaatnya. Dari yang semut paling kecil sampai kepada ruang asa yang begitu luas, semua yang Allah ciptakan itu tidak cuma-cuma, semua ada manfaatnya. Maka akhirnya subhanaka. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah dari kepercumaan tadi. Oleh karena itu hindarilah kami dari siksa neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita tentang istiqomah dan tafakkur dan tadabbur. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan apa yang disebut istiqomah ini dan tafakkur dan tadabbur, sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang selalu ingat kepada Allah dan juga berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang akhirnya mengantarkan kita patuh, taat, tunduk segala perintahnya dan bisa terhindar dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.